Belum genap setahun sejak pemilik baru Chelsea, konsorsium Todd Boehly and Clearlake Capital mengambil alih Stamford Bridge dan mereka udah harus mencari manajer baru kedua mereka. Nah, Frank Lampard baru aja ditunjuk untuk menjadi pelatih caretaker mereka sampai akhir musim setelah Graham Potter hari Minggu kemarin dipecat hanya 7 bulan setelah dia menggantikan Thomas Tuchel. Menunjukkan bahwa ternyata budaya pecat dan mengganti pelatih milik Roman Abramovich masih bertahan ya di kepemilikan Chelsea yang baru. Nah, tetapi setelah sekarang Potter disingkirkan, kemudian Frank Lampard jadi caretaker sampai akhir musim, siapa yang harus diincar oleh Todd Boehly untuk menjadi pelatih permanen Chelsea selanjutnya? Nah, di Bola Adalah Teman hari ini kita akan melihat 4 nama yang menurut kami cocok untuk menjadi pelatih permanen Chelsea selanjutnya dan 1 nama yang sebaiknya dihindari sama Chelsea. Siapa aja mereka? Langsung aja kita lihat. Sepak bola, khususnya di Chelsea, itu bekerja dalam sebuah siklus ya. Jadi mereka meng-hire seorang manajer, kemudian dia berhasil dalam jangka pendek, mungkin mereka menang trofi atau bahkan menang liga, 1 atau 2 liga. Kemudian mereka metodenya berhenti bekerja, penampilannya menurun, dan akhirnya diganti dengan manajer baru yang terus ngelakuin hal yang berbeda sama manajer yang sebelumnya. Kemudian siklusnya berulang lagi. Beberapa tahun, Chelsea sukses, dapat piala, nggak bekerja lagi itu fungsinya, kemudian dipecat dan ganti manajer lagi. Dan selama ini klub menghabiskan cukup uang untuk membeli pemain-pemain hebat untuk memastikan mereka tidak pernah jauh dari yang namanya trofi. Ini adalah cara Chelsea selama ini. Dan kalau Chelsea serius mencari orang untuk berproses selama 5 tahun ke depan, gue bilang sebenarnya bukan Luis Enrique sih yang harusnya mereka pilih. Nah, tetapi saat ini Chelsea butuh seseorang yang terbiasa menangani pemain level atas, bukan yang menjadi teman mereka kayak Graham Potter dan memiliki pendekatan taktik yang jelas. Dan ini adalah Luis Enrique. Nah, Luis Enrique sendiri menyatakan minatnya untuk bergabung ke Premier League setelah beberapa tahun jadi pelatih timnas Spanyol ya, dan dia ingin kembali lagi ke klub dan dia bermimpi di Premier League. So, Luis Enrique juga digambarkan sebagai seseorang yang tidak terlalu dekat dengan pemainnya dan lebih seperti manajer Inggris zaman dulu. Dan sepertinya itu yang dibutuhkan Chelsea saat ini. Jadi Luis Enrique adalah kandidat pertama yang kayaknya cocok jadi pelatih permanen Chelsea selanjutnya. Mauricio Pochettino. Nah, Mauricio Pochettino adalah seorang manajer yang benar-benar menikmati membangun sebuah tim ya, dari nggak ada apa-apa terus jadi timnya jadi bagus, dan dia juga bersemangat untuk mengembangkan pemain muda yang sebenarnya ya ini mirip-mirip kayak Graham Potter sih. Dan Pochettino sendiri pernah masuk dalam daftar pilihan manajer Chelsea sebelumnya, tapi kali ini rasanya ada cukup waktu ya antara kepergiannya tahun 2019 dari Spurs karena kesetiaannya di Tottenham itu tidak lagi menjadi sesuatu yang besar kayak dulu. Dan hasil kerja Pochettino di Tottenham mengubah mereka menjadi pesaing Liga Premier Inggris dan finalis Liga Champions dengan sepak bola menyerang dan menarik, pasti akan menyenangkan pemilik-pemilik Chelsea yang menonton pertandingannya Chelsea. Pengalamannya dengan PSG memenangkan gelar Liga dalam karirnya, kemudian menghadapi ruang ganti yang penuh dengan nama-nama besar, itu juga akan memberinya rasa semangat dan tantangan untuk menjadi pelatihnya Chelsea itu. Bahkan si Pochettino juga berkali-kali bilang kalau dia itu cinta banget menyukai tinggal di London. Dan sampai saat ini nama Pochettino sendiri belum dikaitkan dengan pekerjaan di Tottenham Hotspur yang juga lagi cari pelatih. Dan jadi mungkin Pochettino memandang Chelsea sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepada Tottenham kalau mereka itu salah waktu mencat dia dulu. Ketiga, Carlo Ancelotti. Seperti tadi udah kita bilang, kalau Chelsea ini mencoba dengan Graham Potter untuk mencoba membangun dan mempercayai proses membangun sebuah tim. Tetapi udah terbukti gagal ya. Dan saat ini pemain Chelsea juga butuh seorang manajer yang langsung bisa memberikan hasil. Dan menurut kami Ancelotti bisa menjadi solusinya.
Dalam bukunya Quiet Leadership, Ancelotti bilang bahwa yang dicari oleh klub yang mempekerjakan dia adalah kemampuannya dia untuk menenangkan situasi di klub dan membangun hubungan dengan para pemain, yang merupakan salah satu kekuatan terbesar saya. Dan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Chelsea saat ini. Chelsea butuh Ancelotti untuk menenangkan situasi di klub dan juga membangun hubungan dengan para pemain. Memang Ancelotti udah berusia 63 tahun, dia melatih Chelsea lebih dari 10 tahun yang lalu dan memenangkan a double winner. Jadi dia mengenal Chelsea ini seperti apa, tidak kayak Potter, dan dia nggak akan terganggu oleh tekanan sebagai manajer Chelsea ya, karena Ancelotti CV-nya aja manajer klub besar di berbagai negara kan. Walaupun saat ini dia melatih Real Madrid yang akan menghadapi Chelsea di perempat final Liga Champions minggu ini, tetapi Ancelotti kontraknya habis di musim panas dan ada kemungkinan dia mengambil pekerjaan Brasil. Tapi kemungkinan besar Chelsea akan menargetkan manajer yang lebih muda sih kalau gue bilang. Tapi ya Ancelotti bukan pilihan yang buruk buat mereka karena dia identik membawa stabilitas, menciptakan keharmonisan dan memberikan kesuksesan. Kemudian yang keempat, Thomas Frank. Mungkin waktu gue bilang Thomas Frank ini akan menjadi calon manajer Chelsea yang tepat, akan banyak fans Chelsea yang mengeluh karena Thomas Frank ini profilnya mirip dengan Graham Potter ya, pelatih Inggris, membawa tim papan bawah menjadi naik ke papan atas, dan memang Brentford ini menjadi salah satu tim paling menarik di Premier League saat ini, tetapi cukup pragmatis juga untuk mengubah gaya mereka saat melawan papan atas, dan fleksibilitas taktik Frank ini adalah salah satu kekuatannya karena dia bisa mengubah formasi dari 4-3-3, 3-5-2, dan 3-4-3 tergantung musuhnya. Selain itu, Chelsea juga membutuhkan seorang pelatih yang bisa mengembangkan pemain-pemain mudanya karena ada banyak pemain muda di Chelsea kan. Mereka baru aja belanja banyak banget pemain dan Thomas Frank ini memiliki rekor yang cukup baik untuk mengembangkan pemain dari muda karena dia pernah melatih Denmark U16, Denmark U17, Denmark U19, kemudian di Brentford juga dia menghasilkan bakat-bakat yang terbukti di Premier League. Ada Ivan Toney yang telah berubah dari striker liga bawah menjadi striker top dan bahkan dipanggil timnas Inggris. Ollie Watkins juga adalah didikannya Thomas Frank waktu dia masih di Brentford. Sementara David Raya, kiper Brentford saat ini juga berhasil pergi ke Piala Dunia bersama Spanyol. Nah, Brentford finish di urutan ke-13 musim lalu dengan jumlah gaji terendah di Liga Inggris dan disitulah sebenarnya letak ketidakpastiannya. Walaupun Thomas Frank ini bagus, tapi apakah dia mampu menghadapi anggaran yang lebih besar, duit yang banyak banget sampai nggak tahu mau beli siapa aja, dan ekspektasi yang lebih tinggi, dan tentu aja pemain-pemain yang egonya jauh lebih tinggi daripada ego pemain Brentford. Tapi Thomas Frank tetap menarik. Nah, satu nama terakhir adalah nama yang menurut Bola Adalah Teman jangan ditunjuk jadi pelatih Chelsea, dan itu adalah Julian Nagelsmann. Nah, apakah Julian Nagelsmann ini cocok untuk Chelsea? Mungkin cocok. Nah, tetapi apakah Chelsea ini cocok untuk Nagelsmann? Tentu tidak. Coba kita lihat ya, Nagelsmann ini masih muda, dia umurnya 35 tahun, pengalamannya terbatas di level atas, dan dia belum punya pengalaman di luar Jerman. Nah, di Bayern, dia menempatkan sistem dan ideologi bermainnya di atas kebutuhan para pemain pada waktu-waktu tertentu. Dan dia mengelola ego pemain-pemain Bayern Munchen juga waktu itu menjadi problem di Bayern. Dan masalah yang sama, ego pemain, kemudian cara bermain, itu kan juga pasti akan muncul lagi di Chelsea. Bahkan lebih parah di Chelsea daripada di Bayern Munchen. Karena nggak seperti di Bayern, di mana ada tokoh-tokoh legenda klub yang masih kerja di situ seperti Oliver Kahn, terus ada Hasan Salihamidzic, dan mereka juga punya fundamental sepak bola yang kuat. Maka ada figur berwibawa yang siap untuk membacking Nagelsmann kalau ruang gantinya rada susah. Nah, kalau di Chelsea tidak ada figur yang legendaris kayak gitu, memiliki dua pemilik yang sama-sama ikut mengganggu beli pemainnya siapa. Direktur olahraga ada 4, direktur teknis ada 2, dan squad yang mencapai 32 orang yang nggak tahu apakah akan dijual apa enggak, dan sebagainya. Nah, kalau Nagelsmann mengambil jabatan pelatih Chelsea ini, dia akan mempertaruhkan karirnya
reputasinya sebagai salah satu manajer muda dengan talenta besar dan bisa aja malah berpengaruh buruk pada karirnya dia di masa depan. Nah, kemungkinan Chelsea juga akan masih membutuhkan beberapa manajer lagi sebelum semuanya beres. Menurut kami, Nagelsmann lebih baik biarkan orang lain jadi manajernya Chelsea lebih dulu, baru nanti dia jadi manajer Chelsea setelah dia lebih matang. So itu tadi 5 nama calon manajer Chelsea, 4 yang kami rasa cocok dan 1 yang mendingan jangan. Please subscribe YouTube Bola Adalah Teman kalau kamu belum. Share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Thank you udah nonton sampai akhir. And we'll see you when we see ya.